Duduklah dengan tenang, dan mari kita kembali ke dalam diri. Di dunia yang terus berubah, manusia sering merasa terombang-ambing. Seolah kita hanyalah dedaunan kecil yang tak punya kendali atas arah angin. Tapi dalam pandangan stoikisme, itu bukan kelemahan. Itu adalah kenyataan, dan kekuatan kita adalah bagaimana kita meresponsnya. Stoikisme percaya bahwa hidup yang baik adalah hidup yang sejalan dengan alam. Tapi bukan alam seperti hutan dan gunung saja. Yang dimaksud adalah kodrat alam semesta, keteraturan, ketertiban, dan hukum sebab akibat yang berlaku bagi semua makhluk hidup. Bayangkan air yang tidak melawan aliran, yang mengalir menyesuaikan, namun tetap memiliki kekuatan. Bayangkan pohon yang menerima semua musim. Kadang berbunga, kadang menggugurkan daunnya, namun ia tidak pernah mengeluh. Begitu juga kita manusia. Kita adalah bagian dari keteraturan besar yang tak bisa kita kuasai, tapi bisa kita selaraskan. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang juga seorang stoik besar, pernah berkata, hidup sesuai dengan alam berarti hidup sesuai dengan kebajikan. Dan hidup sesuai dengan kebajikan berarti hidup sesuai dengan rasionalitas, kesesaran dan kehendak baik. Jadi, ketika kamu marah karena orang lain tidak sesuai harapanmu, ingatlah, itu bagian dari kodrat manusia. Bahwa manusia itu penuh cacat, penuh kelemahan, dan bagian dari kodrat kita yang sadar adalah menerima mereka sebagai bagian dari sistem besar ini, bukan mengubah mereka sesuka hati. Ketika hujan datang, kita tak bisa menolaknya. Tapi kita bisa memutuskan apakah kita akan mengeluh atau menari di bawah hujan. Stoik tidak berarti pasrah, tapi stoik adalah tentang memilih sikap terbaik dalam situasi yang paling tidak ideal. Kita dilahirkan bukan untuk memerintah dunia, tapi untuk memerintah diri kita sendiri. Itulah keharmonisan yang sejati. Itulah hidup yang sejalan dengan alam. Kita tak bisa memilih di keluarga mana kita lahir, tapi kita bisa memilih untuk menjadi anak yang bijak. Kita tak bisa memilih kapan penyakit datang, tapi kita bisa memilih menerima dengan tabah dan bersikap jernih. Kita tak bisa memilih semua orang akan menyukai kita, tapi kita bisa memilih untuk tetap menjadi pribadi yang baik. Stoikisme tidak mengajarkan bagaimana mengendalikan dunia, tapi bagaimana berdamai dengan dunia dan tetap mengendalikan dirimu sendiri. Jadi, malam ini atau pagi ini, saat kamu mendengarkan ini, tanyakan pada dirimu, apakah aku hidup selaras dengan alam? Apakah aku melawan kenyataan? Atau belajar berdamai dengannya? Apakah aku mencoba mengubah hal yang tidak bisa kubah dan melupakan kekuatan dalam diriku? Jika kau sudah bisa menjawab dengan jujur, kamu sudah mengambil satu langkah menuju ketenangan sejati. Tarik napas dalam dan hembuskan lagi. Kita akan lanjut ke bab berikutnya tentang kekuatan sejati dalam hidup ini. Mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Manusia bukan terganggu oleh kejadian, melainkan oleh pikirannya tentang kejadian itu. Tapi stoikisme berkata, ada satu hal yang selalu bisa kita kendalikan. Pikiran dan sikap kita sendiri. Disinilah kekuatan sejati manusia berakar. Bukan di otot, bukan di kekuasaan, tapi di kendali atas batin kita sendiri. Coba bayangkan, seseorang menghina kita. Dia bisa mencaci, memaki, bahkan menjatuhkan kita secara sosial. Tapi dia tidak bisa memaksa kita untuk marah. Tidak bisa memaksa kita untuk membenci. Hanya kita yang bisa memilih responnya. Ini bukan teori. Ini adalah latihan mental yang butuh waktu, kesadaran, dan kebijaksanaan. Mari renungkan sejenak. Kita bangun pagi, langit mendung, hujan deras. Banyak orang akan mengeluh. Tuh, hari ini sial, rencana gagal, rezeki mampet. Tapi, seorang stoik akan berkata, cuaca bukan urusanku, sikapku terhadap cuaca itulah kekuatanku. Dalam hidup ini kita bisa membagi segala hal menjadi dua. Satu, hal-hal yang bisa kita kendalikan. Pikiran kita, niat kita, tindakan kita, nilai yang kita pegang, reaksi kita terhadap kejadian. Dua, hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Masa lalu, kuaka, usia, tubuh orang lain, pikiran orang lain, kematian, dan kebahagiaan sejati lahir saat kita bisa fokus 100% pada wilayah pertama dan melepaskan hasrat terhadap wilayah kedua. Jika engkau ingin hidup bebas, jangan menginginkan apapun yang berada di luar kendalimu. Apa artinya? Artinya, kalau kamu menggantungkan kebahagiaanmu pada hal-hal luar, seperti pujian, kekayaan, validasi, atau hasil, kamu sedang menggantungkan hidupmu pada hal yang rapuh. Tapi jika kamu hanya fokus pada niat baik, kerja keras, dan sikap batin, maka apapun hasilnya kamu sudah menang.
Karena kita bisa bekerja keras, tapi tidak bisa menjamin hasilnya. Kita bisa mencintai seseorang, tapi tidak bisa memaksa dia mencintai kita. Kita bisa menjaga tubuh, tapi tidak bisa mencegah takdir. Bayangkan seseorang kehilangan pekerjaannya. Dia bisa panik, menyalahkan dunia, marah pada atasan, menyesali hidup. Tapi dia juga bisa memilih untuk tetap tenang, menganalisis langkah ke depan, merencanakan, mengambil jeda. Dia mungkin tidak bisa mengubah keputusan PHK itu, tapi dia bisa mengubah cerita dalam pikirannya sendiri. Dan itulah kemerdekaan sejati. Bukan bebas dari kesulitan, tapi bebas memilih respon yang terbaik. Jadi, malam ini, atau kapanpun kamu mendengarkan ini, coba pikirkan, apa yang sedang kamu coba kendalikan padahal itu di luar kuasamu? Apakah kamu sedang menggenggam terlalu erat pada sesuatu yang seharusnya kamu lepaskan? Apakah kamu sudah cukup memberi perhatian pada hal yang sebenarnya bisa kamu kontrol? Pikiran, niat, dan tindakanmu. Bukan dunia yang perlu berubah, tapi cara kita melihat dunialah yang harus berubah. Jangan berharap agar hal-hal terjadi seperti yang kamu inginkan. Haraplah agar hal-hal terjadi sebagaimana mestinya. Maka hidupmu akan damai. Kita tidak memilih penderitaan, tapi kita bisa memilih bagaimana kita berjalan melaluinya. Marcus Aurelius. Duduklah lebih nyaman, tarik napas perlahan. Sekarang kita akan memasuki bagian kehidupan yang paling sulit dan paling penting, penderitaan. Manusia sejak dulu mencoba lari dari penderitaan. Kita ingin nyaman, ingin senang, ingin bahagia tanpa luka. Tapi hidup bukan tempat perlombaan lari dari kesakitan. Hidup adalah proses menerima, memahami, dan tumbuh dari kesakitan itu sendiri. Stoikisme mengajarkan satu hal yang sangat kuat. Penderitaan bukanlah musuh, tapi guru. Coba kamu bayangkan, seekor besi tak akan pernah jadi pedang jika ia tidak dibakar, dipukul, dan ditempa. Begitu pula manusia, tanpa rasa sakit, kita tak pernah akan jadi kuat. Tanpa kehilangan, kita tak akan mengerti arti bersyukur. Tanpa rintangan, kita tak akan pernah tahu batas kekuatan kita. Maka Stoik tidak berkata jangan bersedih, tapi Stoik berkata, jangan sampai kesedihan membuatmu lupa menjadi manusia bijak. Kutipan Epictetus. Jangan katakan, aku telah kehilangan sesuatu, tapi katakan itu telah dikembalikan kepada alam. Kehilangan orang yang kita cintai, itu bagian dari kehidupan. Gagal dalam rencana besar, itu bukan akhir, itu pelajaran. Sakit yang tak kunjung sembuh, itu ujian bagi jiwa, bukan hukuman. Dalam pandangan Stoik, semua penderitaan adalah bagian dari rencana besar yang tidak kita pahami. Dan tugas kita bukan menolak rencana itu, tapi menjadi lebih kuat di dalamnya. Contoh latihan batin Stoik. Bayangkan hari ini kamu kehilangan pekerjaan, dikhianati sahabat, dan jatuh sakit. Semua orang akan berkata, kamu sial. Tapi seorang Stoik akan berkata, inilah bahan mentah yang diberikan alam pada aku. Sekarang tugasku mengolahnya jadi kebajikan. Karena penderitaan bisa jadi ladang dari kesabaran, ketabahan, kekuatan batin, kerendahan hati, dan belas kasih terhadap sesama. Satu pertanyaan penting. Apakah penderitaan ini akan membuatku jadi lebih baik atau lebih pahit? Pilihan itu milikmu. Kamu bisa meratap, menyalahkan, dan mengutuk hidup. Atau kamu bisa diam sejenak, menatap ke dalam dan berkata, aku tidak tahu kenapa ini terjadi, tapi aku akan berjalan melewatinya dengan kepala tegak. Dan percayalah, saat kamu selesai melewati badai itu, kamu bukan lagi orang yang sama. Kamu akan jadi versi dirimu yang lebih kuat, lebih jernih, lebih penuh cinta. Luka adalah tempat cahaya masuk ke dalam dirimu. Kamu tidak sendiri. Semua manusia menderita. Tapi hanya sedikit yang memilih untuk berdamai dan belajar dari penderitaan itu. Kamu bisa jadi salah satunya. Izinkan dirimu beristirahat dalam damai. Karena di bab berikutnya, kita akan menyentuh satu kebenaran paling pasti dalam hidup ini. Kematian dan ketidakkekalan. Bukan kematian yang harus ditakuti, melainkan takut menjalani hidup tanpa makna. Marcus Aurelius. Pejamkan matamu sejenak. Bayangkan dunia menjadi sunyi. Bayangkan waktu berhenti. Bayangkan seluruh hiruk-pikuk, ambisi, keinginan, perlahan memudar. Dan hanya satu hal yang tersisa, kematian. Stoikisme tidak takut mati. Bukan karena mereka tidak merasa kehilangan. Bukan karena mereka tidak mencintai hidup. Tapi karena mereka tahu, kematian bukan lawan hidup. Kematian adalah bagian dari hidup.
Dalam dunia modern kita sibuk menyembunyikan kematian. Kita meriasnya, menolaknya, mengalihkan perhatian darinya. Kita menyebutnya tabu. Tapi para Stoik justru mengundangnya ke meja makan setiap hari. Setiap pagi mereka berkata, "Memento mori, ingat kamu akan mati." Bukan untuk menakut-nakuti diri, tapi untuk menghormati hidup. Bayangkan ini, kamu bangun di pagi hari dan berkata pada diri sendiri, "Hari ini mungkin hari terakhirku, maka aku akan bersikap baik pada semua orang. Aku akan berkata jujur, aku akan mencintai tanpa syarat, aku akan memaafkan, dan aku akan tidak membuang waktu dengan hal sia-sia." Itulah kebijaksanaan sejati, bukan yang tahu banyak, tapi yang hidup dengan kesadaran bahwa waktunya terbatas. Kutipan Epictetus, "Seseorang tidak boleh takut mati, tapi takut jika hidupnya tidak digunakan dengan benar." Kematian membuat semuanya lebih jernih. Uang tak bisa dibawa mati. Popularitas akan dilupakan. Kebencian, dendam, ego, semuanya akan ditinggal. Tapi, tindakan baikmu, kebaikanmu kepada orang kecil, kata-kata lembut kepada yang sedang menderita, akan bertahan dalam hati mereka yang masih hidup. Latihan Stoik, hidup seakan-akan ini hari terakhirmu. Tanyakan setiap malam sebelum tidur. 1. Jika aku mati malam ini, apakah aku sudah berkata cukup banyak cinta hari ini? 2. Apakah aku sudah menjadi pribadi yang tidak meninggalkan penyesalan? 3. Apa yang akan kubah jika diberi satu hari lagi besok? Dan jika kamu hidup setiap hari dengan pertanyaan itu, maka kamu tidak akan takut mati, karena kamu sudah benar-benar hidup. Renungan mendalam. Setiap orang akan kehilangan. Akan tiba waktu kita kehilangan orang tua, sahabat, pasangan, dan akhirnya diri sendiri. Bersedih, wajar. Berduka, manusiawi. Tapi berlarut-larut tenggelam dalam keterikatan, itu tanda bahwa kita lupa satu hal penting. Semua yang datang pasti akan pergi. Dan justru karena semuanya fana, setiap momen jadi sangat berharga. Maka jangan takut pada kematian. Takutlah jika kamu hidup tanpa kesadaran. Takutlah jika kamu hidup hanya untuk mengejar pujian, membenci, menyalahkan, dan menunda-nunda. Karena saat maut datang, ia tidak membawa peringatan. Ia hanya bertanya, apa yang sudah kau lakukan dengan waktu hidup yang kau punya? Jangan biarkan emosi liar menjadi tuan atas dirimu. Jadikan dirimu tuan atas emosimu. Seneca. Kita hidup di dunia yang penuh pemicu emosi. Satu komentar di media sosial bisa memicu kemarahan. Satu kegagalan bisa mengundang rasa takut dan minder. Satu penolakan bisa menyalakan api dendam yang bertahun-tahun. Tapi, Stoik mengajarkan, emosi bukan untuk dipadamkan, tapi untuk dikendalikan. Emosi bukan musuh, tapi pemandu yang harus dikawal. Bayangkan emosi seperti kuda liar. Jika dilepas begitu saja, ia bisa membawamu ke jurang. Tapi jika kau jadi penunggang yang tenang, ia bisa membawamu ke tujuan jauh lebih cepat. Kemarahan, ketakutan, kecemburuan, keinginan berlebihan, semuanya berasal dari satu hal, kehilangan kendali atas pikiran sendiri. Dan Stoik mengatakan, kita menderita bukan karena emosi itu sendiri, tapi karena kita membiarkannya menguasai hidup kita. Cara Stoik menghadapi emosi negatif. 1. Sadari, jangan lawan. Saat marah muncul, jangan langsung dilawan atau diikuti. Cukup katakan, aku sedang merasakan kemarahan, tapi aku bukan kemarahan itu. 2. Jeda sebelum bereaksi. Saat emosi naik, jangan bertindak. Tarik napas, tahan, amati. Karena setiap detik kamu menahan, kamu memenangkan pertempuran batin. 3. Tanya dirimu, apakah ini pantas? Jika seseorang bersikap bodoh, haruskah aku ikut-ikutan bodoh dengan marah? 4. Bayangkan kematian. Ini bukan gelap, ini mencerahkan. Saat kamu sadar bahwa semua ini akan berlalu, apakah masih pantas marah karena komentar orang? Apakah rasa takut akan masa depan masih layak mencuri ketenanganmu hari ini? Contoh latihan mental Stoik. Bayangkan seseorang mencaci kamu di jalan. Pilihan 1, kamu membalas dengan emosi, naik pitam, makin panas. Pilihan 2, kamu tersenyum dan berkata dalam hati, dia belum belajar mengenali dirinya. Aku tak harus ikut-ikutan tersesat. Pilihan itu adalah bentuk kekuatan batin. Bukan membalas, bukan menang adu argumen, tapi menang dalam kedamaian jiwa. 3 emosi yang harus dikuasai menurut Stoik. 1. Nafsu yang tak terkendali. Keinginan yang berlebihan akan kekuasaan, uang, atau pengakuan. 2. Ketakutan yang tidak rasional. Rasa takut kehilangan, gagal, atau tak sempurna. 3. Kemarahan yang merusak. Reaksi terhadap dunia yang tidak sesuai ekspektasi.
Kita tak bisa menghapus emosi ini dari hidup kita, tapi kita bisa belajar tidak menjadi budaknya. Saat kamu bisa tersenyum saat dihina, diam saat ingin marah, tenang saat dilupakan, dan tetap lembut saat dilukai, maka kamu telah memiliki kekuatan yang lebih besar dari raja manapun di dunia ini. Kekayaan terbesar adalah hidup dengan cukup, bukan dengan berlebih. Seneca, berapa banyak dari kita yang sibuk mengejar hal-hal yang sesungguhnya tidak kita butuhkan? Kita menumpuk barang, mengejar status, membandingkan diri, menggila mencari validasi. Tapi saat malam tiba, saat tubuh lelah dan dunia sunyi, kita sadar bahwa yang kita cari bukanlah lebih, melainkan damai. Stoikisme mengajarkan, sederhana bukan berarti miskin. Sederhana adalah pilihan sadar untuk membebaskan diri dari beban yang tidak perlu. Bukan soal punya atau tidak punya, tapi soal apa yang betul-betul penting. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang bisa punya segalanya, justru hidup seperti orang biasa. Tidurnya tidak mewah, makanannya biasa, tapi jiwanya penuh. Karena dia tahu, yang membuat hidup berharga bukan apa yang kita kumpulkan, tapi siapa kita saat tidak memiliki apa-apa. Tanda-tanda hidup sederhana yang bijak. 1. Kamu tidak iri pada pencapaian orang lain, karena kamu sudah cukup dengan apa yang kamu punya. 2. Kamu tidak menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia, karena kamu tahu waktu adalah kekayaan yang tidak bisa dibeli kembali. 3. Kamu tidak menyimpan dendam atau kebencian, karena kamu tahu beban emosional jauh lebih berat daripada beban fisik. Latihan stoik, uji kesederhanaanmu. Tanyakan ini pada diri sendiri. Jika semua hartamu hilang, siapa kamu sebenarnya? Jika kamu tak bisa menunjukkan isi dompetmu, bisakah kamu menunjukkan isi jiwamu? Jika kamu tidak bisa memamerkan rumah atau kendaraan, bisakah kamu memancarkan kedamaian dan kejujuran? Orang bijak tahu, kebahagiaan sejati bukan datang dari luar, bukan dari gadget terbaru, bukan dari jumlah followers, tapi dari ketenangan batin yang tak bisa dibeli oleh siapapun. Kutipan Seneca, orang yang paling kaya adalah orang yang paling sedikit membutuhkan. Bukan berarti kamu harus menolak semua kemajuan, bukan berarti kamu harus hidup miskin, tapi kamu belajar mengendalikan keinginan agar tidak menjadikanmu budaknya. Contoh sederhana, kamu tidak butuh 100 baju. Kamu hanya butuh beberapa yang nyaman dan bersih. Kamu tidak butuh 10 aplikasi meditasi. Kamu hanya butuh 1 momen hening dan kemauan untuk masuk ke dalam diri. Kamu tidak butuh banyak orang yang memujimu. Kamu hanya butuh keyakinan bahwa kamu hidup dengan benar. Sederhana bukan kelemahan. Justru ia adalah bentuk kekuatan. Kekuatan untuk memilih, memilah, dan melepaskan. Kita lahir tanpa membawa apa-apa, dan akan kembali tanpa membawa apa-apa. Maka di antara 2 titik itu, hiduplah dengan cukup dan hati yang lapang. Tak ada orang yang bijak karena kebetulan. Semua dibentuk dari latihan yang konsisten. Seneca, banyak orang ingin jadi kuat, ingin jadi tenang, ingin jadi bijak. Tapi sedikit yang bersedia melatihnya. Sama seperti tubuh yang tak bisa sehat tanpa olahraga, jiwa pun tidak bisa kuat tanpa disiplin mental. Dan disinilah stoikisme menawarkan satu kekuatan besar, latihan harian jiwa. Apa itu latihan harian stoik? Bukan sekadar membaca kutipan Marcus Aurelius atau mendengarkan audio seperti ini, tapi tentang mengubah cara berpikir, merespons, dan menghadapi hidup melalui kebiasaan kecil yang konsisten. Latihan nomor 1, pagi hari, visualisasi negatif, premeditatio malorum. Setiap pagi, sebelum kamu memulai hari, tutup mata sejenak dan bayangkan, hari ini mungkin ada orang yang mengecewakanku. Hari ini mungkin rencanaku gagal. Hari ini mungkin ada hal yang tidak berjalan sempurna. Ini bukan pesimis. Ini adalah persiapan mental untuk menerima dunia sebagaimana adanya. Dan setelah membayangkan yang terburuk, katakan, aku siap, apapun yang terjadi tidak akan mengguncang jiwaku. Latihan 2, selama hari berjalan, disiplin kendali diri. Sepanjang hari, waspadai momen-momen berikut. Saat kamu ingin bereaksi spontan karena marah. Saat kamu ingin menyombongkan pencapaian, saat kamu ingin membalas sakit hati, saat kamu tergoda untuk mengejar kesenangan instan, lalu tanyakan pada diri sendiri, apakah ini tindakan yang pantas bagi orang bijak? Bukan berarti kamu harus selalu benar, tapi dengan pertanyaan itu, kamu membangun kekuatan batin selapis demi selapis. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk belajar. Karena orang bijak bukan yang tak pernah gagal, tapi yang selalu belajar dari kegagalannya. Kebiasaan harian stoik. Bangun dengan syukur, hadapi masalah dengan tenang. Ucapkan sedikit, lakukan banyak. Berbuat baik tanpa pamrih. Tidur dengan hati bersih. Kamu tidak butuh ribuan jam seminar motivasi. Cukup 1 prinsip.
Jadilah lebih baik hari ini daripada kemarin. Contoh 1 hari stoik. Pagi, duduk 3 menit, ucapkan dalam hati, aku siap menerima apapun dengan tenang. Siang, ketika bos marah atau orang menyalip kendaraanmu, tarik napas dan katakan, ini tidak di bawah kendaliku. Malam, sebelum tidur, catat 1 pelajaran dari hari ini. Kecil, tapi jika dilakukan setiap hari selama 1 tahun, jiwamu akan berubah. Kutipan Marcus Aurelius. Jangan berharap menjadi orang bijak dalam semalam, tapi jangan lewatkan 1 hari pun tanpa berlatih. Bayangkan jika kamu berlatih 1% ketenangan setiap hari. Setahun ke depan kamu akan memiliki 365% kekuatan batin lebih dari hari ini. Itulah stoikisme. Bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi kuat, tenang, dan jernih. Sedikit demi sedikit. Setiap tindakanmu adalah benih, dan setiap benih akan tumbuh sesuai dengan jenisnya. Zeno dari Citium, pendiri stoikisme. Hidup ini bukan kebetulan. Semua hal memiliki sebab, dan semua sebab akan membawa akibat. Inilah yang disebut stoik sebagai logos, tatanan kosmik, hukum alam, keteraturan abadi. Hukum tabur tuai dalam stoikisme. Stoik percaya bahwa setiap pikiran, ucapan, dan tindakan adalah benih yang kamu tanam. Dan suatu hari kamu akan menuainya, entah itu pahit atau manis. Kalau kamu menanam kebencian, kamu akan memanen konflik. Kalau kamu menanam kebaikan, mungkin bukan sekarang, tapi di waktu yang tepat, kamu akan memetik kedamaian dan bantuan yang tak kamu sangka. Prinsip stoik, fokus pada benih, bukan hasil. Berbeda dengan banyak ajaran modern tentang law of attraction yang kadang berfokus pada menarik hasil besar. Stoikisme berkata, jangan kejar hasil, kejar kebajikan. Maka hasil akan mengikuti dengan sendirinya. Kamu tidak bisa memastikan panen, tapi kamu bisa memastikan bahwa kamu menanam dengan benar, sabar, dan sungguh-sungguh. Stoik dan hukum tarik-menarik. Ya, stoik percaya akan kekuatan pikiran, tapi tidak dalam bentuk fantasi, melainkan dalam bentuk karakter dan tindakan. Semua yang kamu pikirkan akan membentuk karaktermu. Karakter akan menentukan tindakanmu, dan tindakanmu akan menarik hasil yang sesuai. Bukan karena semesta tunduk pada keinginanmu, tapi karena semesta menghargai keteraturan, kesabaran, dan niat baik. Contoh dalam kehidupan. Jika kamu berpikir jernih setiap pagi, maka kamu akan berbicara lebih tenang. Jika kamu berbicara tenang, maka hubunganmu akan lebih damai. Jika hubungan damai, kamu bisa bekerja lebih produktif. Dan hasil baik akan datang, perlahan tapi pasti. Itu bukan sihir, itu ketekunan. Latihan stoik tabur tuai. 1. Pagi, tanam niat baik. Hari ini aku akan bertindak dengan jujur, tenang, dan penuh hormat. 2. Siang, lakukan tindakan kecil yang konsisten. Menolong orang tanpa pamrih. Menghindari ghibah. Memaafkan sebelum dibalas. 3. Malam, refleksi hasilnya. Apakah hari ini aku menabur kebaikan atau benih keburukan? Hukum stoik, tidak ada yang sia-sia. Seringkali kita menabur kebaikan tapi tidak langsung menuai. Kita menahan diri, tapi dunia seolah tetap jahat. Kita sabar tapi hasilnya tetap tertunda. Tapi stoik berkata, lakukan yang benar, bukan karena hasil, tapi karena itu tugasmu sebagai manusia bijak. Jika kamu menabur dengan jiwa yang bersih, alam akan mengembalikannya dengan cara yang lebih indah, meski tak selalu dalam bentuk yang kamu harapkan. Hidup ini bukan soal menunggu keajaiban datang, tapi soal menjadi pribadi yang layak menerima keajaiban itu. Tanamlah setiap hari pikiran jernih, perkataan baik, perbuatan lurus, hati yang ringan, dan biarkan semesta memanen hasilnya dengan waktu terbaiknya.